من شرور له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافتح مسامع قلوبنا لذكرك وإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Nurul Yakin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh, tokoh masyarakat, orang tua kita, Bapak Haji Agus, Bapak Haji Malik, segenap PKM Masjid Nurul Yakin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya guru kita Ustaz Pawas yang ngisinya. Soalnya kemarin hari Rabu saya udah ngisi. Tadi ada Ustaz Hafid tadi saya kira tukeran sama beliau tadi. Tapi mungkin enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang berikutnya melanjutkan kajian kita Arba'in Hadisan ala Asas Al-Quran. Bab berikutnya adalah an-nadhafatu minal iman. Nah, pada pertemuan kita sebelumnya pekan lalu itu berkenaan dengan persaudaraan di dalam Islam. Begitu eratnya persaudaraan di dalam Islam sampai beliau ya di sini guru kita Habib Hamzah Atas itu mencantumkan 4 hadis ya. Terakhir itu kemarin hadis yang ke-12. Ternyata ada hadis yang ke-13 ya, yang berkenaan dengan persaudaraan dalam Islam ya. Saya bacakan aja hadis yang ke-13 itu adalah al-mu'minu mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza istaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humam. Nah, dari Imam Bukhari dan Muslim ya, menggambarkan persaudaraan antara sesama muslim ya. Itu beliau menggambarkan, Rasulullah SAW menggambarkan persaudaraan sesama muslim itu baik itu dalam kecintaan, kasih sayang, wa ta'atufihim, dan saling mengasihi ya. Itu mathalul jasad, seperti perumpamaan jasad ya. Idza istaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humam. Kalau sakit satu bagian daripada anggota tubuh kita, maka semua anggota tubuh akan merasakan sakit ya. Bis-sahri wal humam, baik itu sakitnya demam ya, ataupun seluruh tubuh kita ikut merasakan sakit atau tidak bisa tidur. Humam itu sahar itu tidak bisa tidur, atau humam atau panas, demam ya. Artinya hendaknya kita ini urusannya rasa. Ini menyinggung masalah rasa. Kalau kita tidak ada rasa persaudaraan, maka ketika salah satu saudara kita tersakiti atau merasa kesulitan, maka tidak ada rasa yang timbul dalam diri kita ini seperti rasa cinta, rasa kasihan ya, ingin menyantuni, ingin membantu, tidak ada rasa itu ya. Nah, ini maksud daripada hadis yang ke-13 ya. Artinya dalam persaudaraan itu mesti ada rasa bahwa kita ini bersaudara, satu dengan yang lain mesti saling membantu. Seperti halnya anggota tubuh kita ya, yang manapun bagian anggota tubuh kita ini kita tusuk jarum, semua pasti ngerasa ya. Kita tusuk jarum yang manapun itu, pasti semua anggota kita ikut merasakan sakitnya ya. Ya, begitulah gambaran persaudaraan dalam Islam. Kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu bab an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman.
Ada hadis yang populer yang sering kita dengar, an-nadhafatu minal iman. Gitu. Kata orang ini hadisnya hadis maudhu, ada yang bilang begitu. Ada yang bilang ini hadisnya hadis dhaif. Tidak bisa diamalkan. Kita tidak melihat hadis itu dhaif atau hadis maudhu. Kita melihat usulnya, dari mana munculnya ucapan ini. Apakah benar dari ucapan Nabi atau tidak? Ada tidak landasannya dalam Al-Qur'an? Kita lihat ayat-ayat Qur'an. Nah, di sini diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ini ayat, satu ayat menyinggung tentang wudu, mandi junub, ya, dan juga tayamum. Sering kita dengar ini. Allah memberikan salah satu ibadah yang diberikan caranya, diberitahu caranya mengerjakannya, salah satunya wudu. Artinya itu penting ya. Kalau kalian ingin melaksanakan sholat, maka hendaklah membasuh wajah. Membasuh wajah ini itu kajian daripada fikih, mulai mana batasnya, lebarnya wajah itu dari mana, ya. Itu kajian daripada fikih. Wa aidiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiqi, hingga siku. Wamsahu biru'usikum, basuhlah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai mata kaki. Ini perbedaan yang kalau nggak salah pekan lalu itu Ustaz Hafiz sudah bahas ya, masalah itu. Ya, saya nggak berpanjang lebar, kita ambil poinnya aja nanti. Wa in kuntum junuban fattahharu, kalau kalian dalam kondisi junub, ya, baik itu mimpi basah atau setelah berhubungan dengan suami istri, ya, fatahharu, hendaklah bersuci. Wa in kuntum marudha aw ala safar, bersucinya yaitu dengan mandi tadi ya, kalau junub. Wa in kuntum marudha, kalau kalian dalam kondisi sakit, aw ala safarin, atau dalam kondisi bermusafir, aw jaa ahadun minkum minal ghaid, atau baru saja keluar dari toilet, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak menemukan air, mestinya berwudu ya. Tapi kalau tidak bertemu air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaklah bertayammum dengan tanah yang bagus. Famsahu biwujuhikum, maka basuhlah wajah kalian, wa aidikum, dan tangan kalian. Wa aidikum min, dan tangan kalian. Di sini ada perbedaan wudu dengan tayamum ya. Dalam praktek wudu jelas ya, kita sudah tahu ya. Tayamum ini kadang-kadang kita kurang mengerti ya. Saya jelaskan sedikit untuk tayamum. Nah, untuk tayamum itu ya, di sini Allah menyinggung famsahu biwujuhikum, basuh wajah, wa aidikum, dan tangan kalian. Allah tidak mengatakan wa aidikum ilal marafiq. Beda sama wudu tadi. Kalau wudu tadi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Sehingga dalam praktek tayamum itu ada dua. Ya. Ada yang sekali pukulan untuk wajah, sekali kita ambil ini debu ya, untuk wajah. Kemudian sekali lagi untuk tangan. Nah, untuk tangan ini ada yang prakteknya sampai di sini ya. Terus sampai ke siku, ada yang prakteknya seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i semuanya sampai ke siku ya. Dalam mazhab lain cukup bagian tangan saja sampai pergelangan. Jadi cukup begini aja. Nah, selesai.
Ya. Karena di ayatnya tidak disebutkan ilal marafiq, tidak sampai siku. Tapi menurut pemahaman dalam mazhab Syafi'i itu kinaya. Artinya kan di awal sudah disebutin dari sampai siku itu. Ya. Artinya kalau pengulangan lagi, pemborosan kata kalau disebutkan lagi sampai siku. Jadi cukup aidikum maksudnya mafhumnya sampai siku, maksudnya tangan mafhumnya sampai siku gitu. Ya. Nah, ini pemahaman, ini mazhab. Boleh kita ambil sampai sini saja. Kalau kita ribet ngising-ngising ya kan, boleh. Atau cukup di tangan saja. Atau sampai siku. Terkait dengan sa'idan thayyibah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sa'idan thayyibah. Ya, tanah yang baik, yang bagus. Sehingga dalam mazhab Syafi'i itu lebih kuat pokoknya tanah. Pokoknya debu. Dalam mazhab lain, ya, segala sesuatu yang bersumber dari tanah boleh digunakan untuk bertayamum. Seperti halnya ketika kita berada di pesawat, mana kita sholatnya? Sebagian orang ada yang bawa tanah, ya. Tanah liat, dikeringin, pas sudah mau tayamum digosok-gosok sama dia biar debunya ini ditaruh di tayamum dia. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah misalnya cukup bertayamum dari sofa yang ada di situ, tempel aja di sofa situ. Sofa pakai tayamum walaupun tidak ada debu. Ya, segala sesuatu yang bersumber dari tanah boleh kita gunakan untuk bertayamum. Ini mazhab lain. Seperti halnya kalau kita dalam kondisi yang di tempat yang tidak ada debu, bagaimana kita sholatnya? Ya. Itu tadi. Ya. Baik, lanjut ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ma yuridullahu liyaj'al 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin mempersulit kalian. Ya. Allah memerintahkan kita untuk bersih-bersih ya. Berwudu, mandi junub, tayamum ya. Untuk apa semua ini? Apakah ini untuk mempersulit? Kenapa enggak langsung sholat aja gitu, enggak pakai wudu ya kan? Nggak usah pakai mandi gitu. Nah, ini bukan untuk mempersulit kata Allah. Ya, mempersulit kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum, tapi yang ingin Allah, pesan penting yang ingin Allah sampaikan di sini adalah bersuci agar kalian ini selalu dalam kondisi suci bersih. Liyutahhiru wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, agar Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan agar engkau bersyukur. Ada sebuah penelitian ya, dari bagian kedokteran itu kalau seorang suami ya, suami istri setelah melakukan hubungan suami istri ya, itu urat-uratnya semua dalam kondisi tegang ya. Dia tidak bisa beraktivitas. Untuk melenturkan kembali sebagai semula itu harus kena air. Nah, di antara hikmahnya mandi itu tadi itu untuk membuat fresh kembali urat-urat tadi dalam semua saraf-saraf dalam tubuh kita itu fresh kembali di bawah mandi. Ya. Seperti itu. Ada juga ya, beberapa sebagian penelitian sebisa mungkin seorang suami istri setelah berhubungan jangan langsung tidur, habis itu langsung tidur ya, tepar misalnya kan gitu. Jangan langsung tidur, tahan dulu 10 menit, 15 menit. Karena pada saat itu tidak bagus untuk kesehatan ketika kita dalam kondisi saraf tegang kita buat tidur. Ya, bawa duduk dulu atau ya rebahan aja sebentar, jangan buat tidur pokoknya langsung. Ya. Rebahan atau duduk enggak apa-apa, tapi jangan buat langsung buat tidur gitu. Ya. Tidak bagus untuk kesehatan. Habis tidur udah tepar aja udah ya kan? Jangan. Habis itu tuh tepar aja udah. Nah, ini ya, hal yang penting, pesan yang penting adalah liyutahhirakum itu. Ya. Untuk bersuci. Artinya agama kita ini menganjurkan kebersihan gitu. Ya, ini pesan pertama di ayat Quran. Ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la
ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Mendatangi istri dalam kondisi haid itu sesuatu yang kotor, artinya tidak bagus. Maka kita dilarang dalam agama, haram hukumnya berhubungan suami istri dalam kondisi ketika suami istri dalam kondisi haid. Ya. Nah di sini mahid ini Allah tidak mengatakan haid, tapi Allah mengatakan mahid. Mahid itu bisa bermakna zorob makan, artinya tempatnya. Kalau tempatnya sedang berdarah, maka jangan didatangi dulu. Nah, kapan tempatnya itu berdarah? Ketika haid, ketika nifas, ketika wiladah. Nah, sehingga dalam agama, ya, kalau ada yang bertanya, di dalam Al-Quran tidak ada disebut nifas, tidak ada disebutkan wiladah. Tapi dalam fikih ada kajiannya kalau lagi nifas, malah lebih lama kan gitu, tidak boleh berhubungan. Sedangkan dalil dalam Al-Qurannya nggak ada. Nah ini tadi mahid. Mahid itu meliputi 3 tadi: haid, nifas, wiladah. Ya. Kalau dalam kondisi yang kotor ada darah di situ, jangan didatangi sampai selesai. Ya. Urusan bagaimana masanya seperti apa bisa ditanya nanti di kajian fikih Ustaz Hafid. Ya. Besok insyaallah. Nah, qul huwa adza. Allah mengatakan ini sesuatu yang kotor. Fatazilun nisaa fil mahid, maka jangan engkau menyentuh bagian-bagian itu ya ketika dalam kondisi haid. Ya, perempuan tidak boleh disentuh bagian-bagian itu, bahkan dalam fikih kajiannya mulai dari pusat sampai lutut itu tidak boleh disentuh-sentuh dalam kondisi haid. Di atas pusat bolehlah, tapi sebisa mungkin jangan. Ya, nanti gak tahan. Ya. Jadi terjerumus nanti kalau ke bawah, kalau nggak kuat. Nah jadi fa'tazilu di sini artinya jangan disentuh. Kalau ada sebagian daerah zaman dulu, ya, itu kalau lagi haid, perempuan lagi haid, zaman jahiliyah ya, itu perempuan lagi haid itu diasingkan tempat lain. Ya. Kalau kita nggak sampai begitu. Ya. Dalam agama kita maksudnya adalah jangan disentuh bagian-bagian itu. Ya. Bukan berarti kita jauhin bini kita, jangan juga. Untuk di kamar aja udah, jangan keluar gitu. Ya, jangan. Ya. Wala taqrabuhunna. Dari mana pemahaman fa'tazilu itu? Wala taqrabu. Jangan dekati. Jangan dekati ini dalam artian itu bagian yang itu tadi. Ya. Hatta yathurna, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari manapun yang Allah perintahkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci, mensucikan dirinya. Poin yang kita ambil di ayat ini, ya, mensucikan diri. Artinya agama kita ini punya perhatian tertentu urusan bersuci, urusan bersih, kebersihan. Kemudian dalam ayat lain, dalam surah Al-Mudaththir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasiyabaka fatahhir," dan pakaianmu fatahhir, bersihkan. Baju dicuci. Kalau tadi kan badan semua nih tadi nih. Ya, urusan mandi, urusan junub itu urusan badan tadi itu. Sekarang pakaian, wasiyabaka fatahhir. Artinya mulai pakaian juga bersihin juga. Ya. Penampilan orang muslim itu kudu bersih. Ya. Ini pesan ini. Jangan sampai penampilan kita kotor merusak citra muslim. Ya. Nanti mau ngeliat orang muslim tuh, lihat tuh pakaiannya kumuh, bau. Harusnya orang beranggapan, orang Islam tuh kayak gini nih, wangi, bersih kayak gitu.
Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum, ambil perhiasanmu inda kulli masjid, ketika engkau ingin melaksanakan sholat." Masjid itu bahasa dari segi gramatikal bahasa itu tempat sujud. Tapi masjid ini sudah dialih fungsikan kepada rumah Allah, yaitu masjid. Nah, begini. Kalau zaman dulu masjid itu tempat sujud gitu. Dimanapun kita sholat ya pakai yang bersih gitu istilahnya. Di rumah kita ada tempat khusus sholat, kita mau sholat ya pakai yang wangi. Kan perintahnya di sini indah kulli masjid, ketika akan berangkat ke masjid. Kalau di rumah mah gak apa-apa, ya, pakai sarungan aja, yang penting pusat ketutup, nggak pakai baju. Gitu. Orang beranggapan seperti itu. Ini indah kulli masjid itu artinya isyarat ketika mau sholat. Ketika mau sholat pakai perhiasanmu. Kenapa menyinggung perhiasan di sini? Perhiasan itu ya sesuatu yang jarang kita pakai, atau sesuatu yang kita itu memang menggunakannya di waktu-waktu spesial. Kita hanya menggunakan perhiasan itu kan kadang-kadang digunakan di waktu-waktu spesial aja kan gitu ya. Artinya kalau di waktu spesial berarti itu yang terbagus, yang terbaik artinya gitu. Ya kan? Berarti perhiasan itu terbaik. Nah, kalau begitu, kalau menyinggung kepada masalah sholat tadi, artinya kalau kita ingin sholat pakailah yang terbaik kayak gitu. Kondangan doang yang paling bagus, giliran sholat aja kaos oblong kan gitu. Celana apa namanya, cingkrang itu biasanya dipakai orang Arab tuh, celana buat celana dalam. Ini celana luar namanya, itu buat sholat. Nah, jadi ini menyinggung pertama ya membersihkan pakaian, yang kedua penggunaannya. Penggunaan pakaian itu. Kalau disebutkan sholat itu artinya ibadah. Masjid tempat sujud artinya itu sholat. Kalau sholat itu berarti menyinggung ibadah. Dalam segala ibadah dianjurkan menggunakan pakaian yang bagus. Ini bukan pakaian layak ya, bukan. Pakaian yang bagus. Kalau layak, nah ini juga udah layak lah gitu. Tapi kalau bagus itu Allah katakan zinatakum, itu artinya yang bagus gitu. Ya. Kalau perhiasan itu tidak ada istilah layak. Perhiasan artinya yang bagus berarti. Walaupun di garis bawahi di sini di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala katakan ya wala tusrifu, jangan berlebihan. Tapi ini kadang-kadang kayak ibu-ibu biasanya nih di daerah-daerah tuh, Sulawesi itu paling kental itu orang Bugis. Kalau kondangan itu perhiasan dipakai semua, gelang emas dipakai semua tuh, kalung dipakai semua, sama kayak pulang haji. Pulang haji ya kan, orang Bugis biasanya banyak. Ya mungkin daerah lain ada juga begitu. Ya pulang haji. Pada dandan, udah mau nyampe pesawatnya pada dandan semua di mobil, di pesawat tuh. Semua perhiasan dipakai. Gelang emas dipakai semua. Ya. 200.000, jangan berlebihan kata Allah. Pakai perhiasan yang terbaik ya. Yang kita gunakan ini bagus, bersih, itu kita gunakan untuk beribadah ya. 100.000, jangan berlebihan. Biasanya juga berlebihan itu kalau lagi tarawih, ibu-ibu lagi tarawih berangkatnya nggak pakai mukena, biar kelihatan tuh semua gelang-gelang emas. Kalau mau kelihatan sampai masjid baru pakai mukena. Itu bagian daerah. Alhamdulillah kita di tempat-tempat kita ini alhamdulillah. Ya. Itu bagian daerah tuh ada begitu tuh. Berangkat tarawih, dandannya luar biasa. Wanginya 10 meter udah kecium, ya kan? Sampai ke masjid baru pakai mukena. Jangan la tusrifu, jangan berlebihan. Ya. Innallaha la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak mencintai
orang-orang yang berlebihan dalam menggunakan, tadi menyinggung tentang perhiasan. Tadi pakaian yang bagus, yang gak harus juga ke masjid sholat 5 waktu pakai jas setelan dasi, gak harus juga gitu ya. Bagus pokoknya, pokok yang bagus lah gitu, bersih. Ya. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-14. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan ini bagian daripada at-tuhur, bersuci, ya, kesucian, ya. Syatrul iman adalah satu bagian daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan alhamdulillah tamla'ul mizan, itu memenuhi timbangan. Wa subhanallah wa bihamdi, dan subhanallah walhamdulillah, dan subhanallah serta lafaz alhamdulillah tamla'ani, juga memenuhi mizan. Au tamla'u ma bainas sama'i wal ard, atau memenuhi langit dan bumi. Artinya ini pahalanya sepenuh langit dan bumi. Apa tadi itu bacaannya? Subhanallahi walhamdulillah. Kalau tadi untuk memberatkan timbangan, ya, alhamdulillah. Wassalatu nurun, salat ini adalah cahaya, ya. Wassadaqatu burhan, sedekah itu bagaikan burhan, dalil, ya, dalil yang jelas. Wassabru, dan kesabaran, diyaun, ya, itu merupakan pancaran cahaya. Wal Qur'anu hujjah, dan Quran ini adalah merupakan hujjah, pembela. Laka, untukmu. Jadi pembela kita nanti di akhirat siapa? Quran. Au alaika, atau pemberat atasmu. Kalau engkau tidak membaca Quran dengan baik, tidak mengamalkannya, jadi pemberat, ya, penuntut, jaksa penuntut. Kalau kita menggunakan Quran dengan baik, membacanya dengan baik dan mengamalkannya, maka dia menjadi jaksa pembela, bukan penuntut. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu, ya, famu'tiquha au mubikuha. Setiap manusia berangkat pagi hari, lalu ia menjual dirinya. Di antara mereka ada yang membebaskan dirinya dari siksa, dan ada pula yang mencelakakan dirinya. Setiap kita ini di pagi sore, ya, ada amal-amal perbuatan yang kita kerjakan, yang terkadang amal perbuatan tersebut menjerumuskan kita ke dalam neraka, dan ada juga amal ibadah yang menjerumuskan kita ke dalam, membawa kita ke dalam surga. Yang kita khawatirkan dari pagi sampai sore, pekerjaan kita hanya pekerjaan yang bisa menyeret kita ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang saya singgung di sini, Rasulullah mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu syatrun, bagian daripada iman. Kalau teksnya an-nazafatu minal iman, itu teks itu, ya, walaupun artinya hampir mirip-mirip, ya. An-nazafatu, kebersihan, minal iman, sebagian dari iman. Ya, kalau teks hadisnya yang sahih dari Sahih Muslim, at-tuhuru syatrul iman. Adapun teks an-nadzafatu ini benar dhaif. Ada yang mengatakan maudhu. Ya enggak jadi masalah persoalan itu. Tapi ada teks yang sahih gitu. Jangan sampai gara-gara kita mengatakan an-nadzafatu minal iman, kan hadis maudhu, enggak perlu diamalkan. Padahal dalam agama kita udah benar, ada perintah untuk bersuci, dan itu bagian dari iman. Ya, bersuci itu bagian daripada iman. Nah, sehingga sebagian al-imam seperti Imam Asy-Syaukani mengatakan, hadza hadisun maudhu walakin ma'nahu sahih. Ini hadisnya benar maudhu. Artinya bukan, ucapan ini bukan dari Nabi, tapi maknanya benar karena isi muatan daripada makna riwayat itu ada dalam agama kita. Artinya kesucian bagian daripada iman, itu muatannya ada dalam agama kita. Ya. Walaupun teksnya itu konteksnya tidak diucapkan oleh Nabi.
Ya. Kalau memang dikatakan hadis maudhu, ya. Nah, artinya jangan beralasan itu kan hadisnya dhaif, itu kan hadisnya maudhu gitu. Sehingga kita nggak mau bersih-bersih gitu, nggak mau suci. Ya. Nggak perhatikan kebersihan. Nah, jangan. Ya. Kenapa? Karena kebersihan dan kesucian itu merupakan bagian daripada keimanan kita. Coba bayangkan, Pak. Coba bayangkan, Pak. Agama kita ini menekankan kebersihan itu sampai urusan mandi, sampai urusan masuk toilet. Coba bayangin, sampai urusan istinja. Ada hadis terkait dengan istinja. Istinja itu apa? Cebok. Urusan cebok aja diurusin sama agama. Orang coba. Bagaimana dengan urusan kebersihan rumah, kebersihan lingkungan? Itu untuk umum, fasilitas sendiri saja. Cebok gitu. Itu ada riwayatnya. Dituntun dan ada kaifiatnya, tuntunannya dalam agama. Bagaimana kebersihan untuk lingkungan itu pasti ada, pasti lebih berfungsi lagi, artinya lebih diperhatikan lagi. Ya. Urusan cebok aja diperhatiin, ya kan? Bagaimana dengan lain-lain, lingkungan rumah, lingkungan semua pasti ada kaitannya dengan kebersihan. Nah, kalau dikatakan at-tuhuru syatrul iman, kebersihan, kesucian itu bagian daripada iman. Artinya, kalau orang tidak suka suci-suci, bersih-bersih, artinya hilang bagian imannya itu. Bagian iman, bagian kebersihan itu hilang. Jadi, imannya kurang jadinya. Untuk menambah keimanan kita, bersih-bersih itu bagian daripada menambah keimanan kita. Maka jangan remehkan, ya. Tukang sapu, pasukan oranye, sapu-sapu di pinggir jalan, bersih-bersih, ya. Tukang buang sampah, jangan remehkan itu. Bisa jadi mereka dengan tugasnya seperti itu setiap hari nambah iman itu dia. Kan niatin saya niat mengamalkan agama untuk membersihkan lingkungan, bersih-bersih. Kalau niat seperti itu, di tiap hari nambah iman deh. Ya. Ada kita buang sampah sembarangan, tiap hari buang iman nih, bahasa kasar begitu. Ya. Jadi jangan sampai menyepelekan hal seperti ini. Dan ini benar ada dalam agama kita. Ya, walaupun teks an-nadzafatu itu dipermasalahkan, tapi at-tuhuru syatrul iman riwayatnya sahih. Ya, dan terkait dengan bersuci dan kebersihan itu ada tuntunannya mulai dari Al-Quran sehingga sunnah Nabi. Ya, dan prakteknya di hadapan Nabi. Ya, termasuk diantaranya Pak, sikat gigi. Orang zaman dulu itu nggak ada sikat gigi. Pas Nabi datang, ya Rasulullah diperintahkan untuk bersiwak, sikat gigi. Zaman dulu belum ada sikat gigi soalnya. Ya, belum ada pabrik sikat gigi, belum ada. Apa pertama kali asal usul sikat gigi itu? Siwak tuh asal usul sikat gigi. Ya. Ini pakai siwak, bersihkan gigi. Kenapa? Ada orang baru-baru juga meninggal. Katanya sakit gigi, awalnya sakit gigi, habis lama-lama meninggal. Ini coba, gara-gara gigi meninggal. Artinya apa? Penting itu urusan gigi itu. Sampai ada dokter khusus, spesialis khusus gigi. Bukan sekarang, zaman dari dulu Rasulullah memerintahkan itu urusan bersih gigi. Sampai apa? Sampai Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Andai tidak mempersulit umatku, ini siwak diwajibkan. Pokoknya wajib sikat gigi. Gitu. Andai tidak mempersulit, karena takut mempersulit, ya udah siwak sunnah. Sunnah Nabi. Yang ngerjain dapat pahala, yang nggak kerjain nggak dapat apa-apa. Begitu sunnah artinya. Kalau wajib, yang ngerjain dapat pahala, yang nggak kerjain dosa, kayak gitu jadinya. Ya. Untungnya sunnah. Artinya kita ketinggalan sikat gigi, ya kan? Ketinggalan sikat gigi, ya itu kita nggak boleh sikat gigi. Sebenarnya nggak ada alasan. Kalau dalam agama itu yang disinggung siwak, bersiwak itu, ya syaratnya yang penting menggosok gigi dengan sesuatu yang kasar dan memiliki bau. Baik itu dengan kayu yang ada baunya tapi ya, agar mulut ini berbau wangi gitu. Ada bau wanginya gitu. Itu kenapa kayu khusus untuk siwak itu agak wangi sedikit. Walaupun ya menurut kita sebagian
ini baunya kayak enak gitu. Ya. Tapi menurut orang Arab itu bau akar, itu dari akar itu ya, bukan dari kayunya. Itu kayu siwak yang kita siwak itu dari akar itu, bukan dari tangkai pohon, itu akarnya, makanya dia lentur. Ya. Nah, dikiaskan dengan bagaimana dengan sikat gigi? Apakah termasuk bersiwak? Termasuk bersiwak. Sikat gigi itu lebih modern. Ya. Tapi kan nggak mungkin kita kemana-mana bawa sikat gigi kan, gigi taruh di sini. Sedangkan disunahkan setiap ingin baca Quran bersiwak, setiap mau sholat bersiwak. Nah kalau kita bawa sikat gigi, begini kita jadi kayak dilihat orang gitu. Kalau siwak kan ya masih nggak apa-apa lah gitu, biasa kita lihat. Kalau sikat gigi kan nggak pakai odol juga gak enak juga kan gitu. Ya. Bayangin mau baca Quran sikat gigi di sini nyentol di sini. Kalau sekarang kan udah keren tuh. Ada apa namanya? Ada tempatnya kayak pulpen, ya masukin siwaknya dalam itu. Soalnya kadang-kadang juga kita lihat sebagian jamaah tabligh itu yang memakai siwak itu habis itu liurnya masuk mana-mana, masukin dalam kantong. Akhirnya air liurnya bikin bajunya jadi bau, masukin dalam kantong jadi bau, mana-mana baunya. Dan siwak itu kalau kita mengamalkan siwak, ya sebisa mungkin setelah selesai digunakan, dipakai, dicuci Pak, dibilas. Jangan nggak dicuci-cuci, itu masya Allah komplikasi itu baunya. Kalau nggak dicuci-cuci. Baik, sampai di sini barangkali ada pertanyaan silahkan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, jelas kira-kira. Ya. An-nadhafah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan itu ada juga waktu yang lebih pas itu kita pakai sebelum imam sudah naik, sebelumnya sudah ya potong giginya lagi gitu. Iya. Kita lihat seperti itu juga. Iya. Yang kedua, ya memang dari saya masih sekolah di madrasah itu karena anak sopan itu kebersihan itu benar ada pusat. Tapi kalau kita lihat kebersihan itu kan orang Islam itu luar biasa. Jadi itu ya, dari kita bangun subuh, berangkat subuh ke masjid, kalau yang biasa mandi itu sudah bersih. Dua, jangan berwudu. Kalau dia batal lagi itu setelah sholat subuh, sholat duha, jangan berwudu lagi. Kan mau sholat subuh, wudu lagi, itu bersih terus. Asal bersih lagi, makan lagi, sampai mandi. Terus berapa terus satu hari kita membersihkan seluruh anggota tubuh kita, itu luar biasa. Tapi kadang-kadang yang saya temukan masih ada bos sama saudaranya. Ini coba imbang Ustaz. Kadang saya lihat kemarin ketika saudaranya mengamalkan siapa yang buat nama jalanan itu. Dia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik ini ya. Yang pertama tadi, kapan kita bersiwak sebelum sholat? Karena kita disunnahkan bersiwak sebelum sholat. Ya. Bersiwak sebelum sholat itu ya sebelum kita takbiratul ihram itu disunnahkan bersiwak. Tetapi ada riwayat, tapi ketika kita sholat berjamaah ya, mesti kita tahu ini. Ketika kita sholat berjamaah ya, yang mesti kita ketahui bahwa yang disunnahkan di situ ya,
jangan sampai tertinggal takbiratul ihramnya imam. Kapan itu kita ketinggalan takbiratul ihramnya imam? Ketika kita terlambat bertakbir, imam sudah keburu baca suratul Fatihah. Jadi memperdapati takbiratul ihram imam itu sunnah dan sangat dianjurkan. Karena itu pahalanya sangat besar. Artinya setelah imam takbiratul ihram Allahu Akbar, belum baca suratul Fatihah, kita sudah bertakbir Allahu Akbar. Ya. Berarti kan kalau begitu, jangan kita ini disibukkan dengan hal lain ketika menjelang akan mengangkat takbiratul tangan untuk takbiratul ihram. Ya. Berarti kapan bersiwaknya? Jangan pas mau takbir misalnya. Ya, pas mau takbirnya imam, kita sebelumnya udah siwak duluan. Ya. Atau pas lagi masuk shop udah langsung bersiwak aja. Jangan nunggu imam takbir dulu baru kita bersiwak. Nanti keburu imam baca Fatihah kita ketinggalan takbiratul ihram imam. Nah gitu jatuh lagi siwaknya kan gitu. Ya. Jadi sebisa mungkin memang sebelum sholat disunnahkan, tapi sebisa mungkin kalau kita sebagai makmum beri jarak. Ya. Pas kita masuk shop langsung siwak aja langsung simpan. Jadi pas imam takbiratul ihram selesai takbiratul ihram langsung kita takbiratul ihram juga. Jadi gak ketinggalan. Ini imam udah takbiratul ihram udah mau masuk baca Fatihah masih sibuk siwak gitu. Dan bersiwak itu yang sunnahnya itu kan 3 jari kan, 3 jari. Kayak membuat angka 8 ke atas dulu kanan, turun ke bawah, gigi kiri, terus naik ke atas kiri, turun ke bawah, kayak angka 8 gitu. Nah, kalau bagi siwak dan 3 kali aja. Ini harus saya lihat siwak. Ini sikat gigi apa nih? Ya. Ini cuma sekedar mengamalkan sunnah saja. Ya, kalau bisa orang bersiwak pun jangan mentang-mentang udah pakai siwak udah gak mau sikat gigi lagi, jangan. Ya, siwak itu yang sekedar mengamalkan sunnah. Ya, untuk kebersihan gigi yang lebih bagus itu tetap sikat gigi. Ya, biar plak-plaknya gigi itu hilang gitu, bersih. Karena siwak itu tidak cukup untuk membersihkan semua plat-plat gigi dalam bagian dalam, karena siwak hanya bagian luar saja. Dan sebenarnya ya ketika kita melaksanakan wudu atau apa itu kita disunahkan juga disikat di situ, disikatin. Artinya sikat gigi ya, ketika mandi wudu itu sikat gigi. Adapun sebelum sholat, sebelum baca Quran, kita bersiwak itu sekedar melaksanakan sunnah saja. Ya, itu baru diperhatikan. Nah, kemudian tadi pertanyaan berikutnya, bagaimana orang yang kita perhatikan kesehariannya, oleh Allah rajin wudu, ya, pakaiannya sih matching gitu, bersih, wangi, tapi kelakuannya ya buang sampah sembarangan. Ini anehnya orang muslim ini ya, anehnya tempat sampah udah banyak, itu sampah di luar aja masih jatuhnya gitu. Kenapa bisa begitu? Ya. Sebenarnya sih bukan masalah nggak peduli kebersihan kan, kebiasaan tidak membuang sampah pada tempat sampah itu secara refleksi orang itu membuang sembarangan. Kalau sudah dibiasakan membuang ke tempat sampah, kalau nggak ada tempat sampah nemu dia bawa tuh sampahnya. Kita udah biasa nih buang sampah ke tempat sampah. Kita nyari-nyari tempat sampah gak ketemu, kita bawa itu sampahnya. Nanti kalau ketemu tempat sampah baru kita buang. Ini kadang-kadang kalau orang yang tidak terbiasa membuang sampah di tempat sampah, gak ketemu tempat sampah, dibuang aja udah. Jangankan gak ketemu tempat sampah pun kalau gak terbiasa buang sampah pada tempatnya, dibuang aja ke situ dia. Sampah banyak, bukan masuk ke tempat sampah, malah di pinggirannya banyak ya gitu. Aneh juga kan itu. Malah di pinggirannya gitu. Kurang disiplin gitu. Nah, ini kadang-kadang itu pembiasaan yang penting. Ya, maka itu sebabnya ya sebisa mungkin kita punya anak, punya cucu, ya siapa lagi kalau bukan mereka yang akan menjadi generasi pelanjut, penerus gitu. Biasainlah anak cucu
ya buang sampah di tempat sampah. Nanti jadi kebiasaan dia sampai besar buang sampah di tempat sampah, ya bukan buang sembarangan. Ya. Ini kadang-kadang, tapi dia tidak sadar pada akhirnya kalau dia mempelajari tadi bahwa kebersihan itu bagian daripada iman. Itu bahasa usul fiknya, mafhum mukhalafahnya, orang tidak bersih imannya kurang. Artinya orang membuang sampah sembarangan, tidak menghiraukan kebersihan, artinya dia seakan-akan dia membuang keimanannya, bagian daripada keimanannya. Sehingga keimanan itu kan yazid wa yanqus, kurang atau bertambah. Kalau dia membuang imannya, artinya berkurang terus imannya, jadi dibuang terus imannya. Buang sampah sembarangan kan gitu. Nah, jangan sampai kita ini tidak sadar ya bahwa kita sedang membuang keimanan kita sedikit demi sedikit dengan buang sampah sembarangan gitu. Ya. Baik, cukup kira-kira ya dari suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini bermanfaat, bisa menjadikan lingkungan kita ini jiwa yang terpenting ya. Hati kita, jiwa kita, diri kita menjadi bersih, dan lingkungan kita pun menjadi bersih dengan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran tadi dan juga hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniya quriyatin sholih wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil fatih wa sirril fatih wa rahmatil fatih wa jalan kashfal ghamiyah man yabdiya wa yarham. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad wa rahmati sayyidina Muhammad wa astur ummati sayyidina Muhammad wajibur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirina min zulmatil wa ma'akrimna bil ulil ta'ala abwabil ilmi wa zayyinna bil akhlaqi hasanah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.